Orang-orang yang hidup di surga tidak perlu memikirkan mereka yang ada di neraka. Sebuah ungkapan yang diucapkan oleh Josie si kurcaci. Seorang pemuda dalam kegelapan terus mengulang pada dirinya sendiri bahwa dia harus pergi sampai akhir. Saat dia mengatakan ini, bocah itu menggaruk dirinya sendiri karena orang yang hidup di neraka memikirkan surga setiap saat. Pesan yang terus ditatapnya menyuruhnya pergi ke ujung dunia alternatif. Bocah itu terlihat sangat bingung. Dia tidak tahu mengapa dia harus melakukan ini sampai saat kelelahan mengalahkannya. Sekali lagi, sang protagonis bermimpi sama seperti saat dia tidur di kursi belakang mobil. Kemudian cahaya yang kuat datang ke arahnya, tanpa mengetahui bagaimana sang protagonis berakhir sendirian di gua ini selama bertahun-tahun. Satu-satunya hal yang dimilikinya adalah buku tentang seni bela diri surgawi. Kemudian, muncul pesan yang mengatakan bahwa jika bocah itu ingin pulang, dia harus pergi sampai akhir dan kemudian dia akan bisa melihat keluarganya lagi. Suatu hari, dia menerima pesan bahwa tutorial akhirnya telah selesai dan pahlawan kita terbangun pada saat itu. Bocah itu menangis karena dia akhirnya berhasil. Tetapi ketika dia melewati portal, tempat itu bukanlah dunianya. Faktanya, ini baru permulaan dari segalanya. Bocah itu jatuh dalam keputusasaan. Dia tidak mengerti mengapa ini terjadi. Sudah 10 tahun sejak dia mencoba untuk kembali ke rumah. Pada saat itu, seseorang memanggil sang protagonis. Seseorang berkata mereka mendengar suara bocah itu dan datang untuk melihat apa itu. Dan terlebih lagi, pria ini berkata bahwa dia ingin membiarkan bocah itu pergi, tetapi keluarganya kelaparan. Itulah sebabnya dia menginginkan daging bocah itu. Kau bisa melihat ketakutan di matanya. Sebuah pedang jatuh ke tanah. Pahlawan kita masih hidup dan menyalahkan pria itu atas apa yang terjadi. Pikirannya dibanjiri kalimat-kalimat rasa bersalah. Pada saat itu, muncul pesan yang mengatakan bahwa tingkat seni bela diri telah meningkat. Bahkan dengan tragedi ini, sang protagonis mencapai tingkat baru. Sang protagonis perlahan mulai menganggap situasi ini lucu. Dia bahkan tertawa tak terkendali. Pada saat yang sama dia melihat pesan itu, sang protagonis mengerti apa yang harus dia lakukan dengan buku seni bela diri itu, yaitu menaikkan level. Untuk kembali ke dunianya, dia harus mencapai level maksimum. Sekarang, di masa kini, seorang anak laki-laki berlari ke arah pemimpin sekte iblisnya. Sang protagonis bertanya kepada pria yang kalah itu, dia pemimpin sekte generasi keberapa? Dengan pedang di lehernya, dia mengatakan dia adalah kaisar pedang, generasi ke-8. Rupanya, pahlawan kita telah mengalahkan generasi ke-6 dan ke-7 dari sekte tersebut. Sang protagonis berpikir itu keren bahwa mereka selalu kembali dari waktu ke waktu untuk menantangnya lagi. Dan dengan satu serangan, sang pahlawan menghabisi lawan. Salah satu pengikut menyerang untuk mencoba membalas dendam pemimpinnya. Tetapi sang protagonis berpikir bahwa seseorang yang mengaku dari sekte iblis tidak seharusnya mengatakan hal seperti itu. Tanpa menyadarinya, wajah bocah itu dicengkeram. Sang pahlawan mengakui bahwa bocah itu cukup berani. Karena suatu alasan, tubuh bocah itu tidak bergerak. Kemudian, penghalang energi tercipta. Kekuatan sang protagonis sangat mengerikan. Setelah demonstrasi ini, sang pahlawan menyuruh bocah itu untuk datang menantangnya lagi ketika dia lebih kuat. Yang dia inginkan hanyalah agar pertemuan mereka berikutnya menyenangkan. Sekarang dia adalah pemimpin sekte berikutnya. Sayangnya, kali ini master yang dia lawan tidak ada yang istimewa. Sang protagonis tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk bersenang-senang. Segalanya begitu membosankan sehingga dia berpikir untuk membuat kelompok master seni bela diri. Pahlawan kita membuka matanya dan menatap langit. Sudah 140 tahun dia menjalani kenyataan ini. Yang dia inginkan pada awalnya hanyalah kembali ke rumah. Tetapi sekarang dia bahkan tidak ingat wajah keluarganya lagi. Baginya, surga tidak pernah ada karena kehidupan neraka ini telah menjadi kenyataannya untuk waktu yang lama. Sang pahlawan sudah mencapai batas kesabarannya. Pada saat itu, sebuah pesan muncul. Rupanya, sang protagonis berhasil mencapai level maksimum. Dengan itu, pembatasan kenaikan keilahian dihapus. Pesan itu mengatakan bahwa dia akan kembali ke bumi. Setelah sekian lama, akhirnya itu terjadi. Langit menganggapnya lucu bahwa sekarang setelah dia menyerah pada segalanya, mereka merasa kasihan. Mungkin sebenarnya, makhluk-makhluk ini hanya bermain-main dengan sang protagonis. Sekarang, sang pahlawan mencapai kekuatan dewa. Masalahnya adalah itu tidak masuk akal karena pahlawan kita masih memiliki hasrat duniawi. Pahlawan kita bertanya-tanya apakah dia selalu penuh emosi dalam hidup. Sudah begitu lama sehingga keluarganya mungkin tidak ada lagi. Jadi, dia tidak lagi memiliki keinginan untuk kembali.
Satu-satunya hal yang memotivasinya adalah perasaan dendam. Pesan itu bertanya apakah dia ingin kembali ke dunianya. Pahlawan kita ingin membalas dendam pada orang yang menghancurkan hidupnya. Kebenciannya begitu kuat, hingga dia meledakkan hutan di sekitarnya. Siapapun itu, dimanapun mereka berada, orang itu akan menemui ajalnya karena dia bisa memastikan hal itu. Cahaya yang kuat menyelimuti seluruh area. Setelah 140 tahun, dia akan kembali ke rumah. Tahun 2011, bumi sebelum insiden Chashi Hayen. Seorang wanita yang berseri-seri berkata bahwa hari-hari ketika mimpi buruk tiba sudah dekat. Pada saat itu, sebuah gerbang terbuka di tengah hutan. Wanita ini berkata bahwa kemanusiaan harus berevolusi. Di sisi lain, ribuan mata merah menunggu untuk masuk. Wanita itu berkata orang tidak boleh menyia-nyiakan berkah mereka. Orang lain berkata sudah waktunya bagi Chashi Hayen untuk tiba. Korea tahun 2025, Dungeon Serigala Merah. Sekanan serigala mengejar seorang pemuda, dan serigala itu sangat mengerikan. Teknik pemanah, panah yang kuat. Hujan sihir yang kuat menyelamatkan nyawa pemuda itu. Orang yang menyelamatkannya adalah pemimpinnya, Cha Eun-sol. Dia bersyukur dia tiba tepat waktu. Tetapi sekarang mereka harus mundur. Namun, saat dia terganggu, seekor serigala menyerangnya dari belakang. Bahkan pemimpin itu tidak bisa menghentikannya. Sayangnya, dia bukan satu-satunya. Semua anggota kelompoknya dimakan oleh makhluk-makhluk itu. Cha tahu dia dalam situasi yang mengerikan karena serigala tampaknya tak ada habisnya. Mananya juga hampir habis. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang akan lolos dari tempat ini hidup-hidup. Di tengah kekacauan, dia melihat salah satu anak buahnya berlari. Dia masih mencoba memanggilnya, tetapi dia masih harus berurusan dengan serigala. Dan bahkan dia kehilangan kendali atas situasi. Seo berlari mati-matian melewati hutan. Baginya, bergabung dengan kelompok ini adalah ide yang buruk. Jadi lebih baik dia melarikan diri selagi masih bisa. Dan pada saat itulah sebuah portal terbuka di depannya. Di atas semua itu, sebuah panah mendarat tepat di depannya. Seo tidak menyangka akan diikuti sejauh ini. Cha Eun-sol tidak mau membiarkannya melarikan diri. Mencoba mencari alasan, Seo berkata dia senang melihat pemimpinnya masih hidup. Segera, gadis itu mencengkeram ke mejanya. Dia berteriak bahwa dia sudah memperingatkannya tentang bahayanya. Sekarang seluruh tim sudah mati. Tetapi Seo hanya peduli bahwa dia masih hidup. Cha setidaknya senang melihat wajah asli bocah itu. Dia menyerah berbicara dengannya dan menyuruhnya pergi, karena dia ragu kali ini, ayah Seo akan bisa melindunginya. Pada saat itu, matanya dipenuhi dengan kebencian. Dan saat itulah dia memanggil pemimpinnya. Sebelum dia bisa bereaksi, Seo menyerang dari belakang. Kemampuan merah bocah itu berputar di sekitar tangannya dan menghantam dadanya, melemparnya jauh. Dia baru berhenti ketika menabrak pohon. Seo menjambak rambutnya, yakin gadis itu tidak berharga. Dia pikir gadis itu terlalu sombong untuk seleranya. Karena dia ingin menjadi terkenal, dia akan membantunya. Seo menceritakan kisah yang berencana dia bagikan, bahwa karena Cha, semua orang dalam misi itu dimusnahkan. Dia mengaktifkan sihir yang sama lagi. Sekarang Seo akan mengakhiri hidupnya. Pada saat itu, badai terbentuk di langit dan petir menyambar tepat di belakang bocah itu. Saat asap menghilang, sesosok tubuh muncul di tempat itu. Chashi Hayen muncul di medan perang. Akhirnya, dia kembali ke bumi. Sang protagonis menertawakan fakta bahwa hadiah untuk mencapai level maksimum adalah kembali ke bumi. Itulah sebabnya dia bersumpah membalas dendam. Dan itu adalah janji. Pada saat itu, sang pahlawan mendengar suara yang mengejeknya. Seo berpikir sang protagonis terlalu sombong. Dia ingin tahu dari mana pahlawan kita berasal, dan dengan siapa dia berafiliasi. Chashi Hayen hanya berjalan pergi. Seo tidak percaya dia diabaikan secara terbuka. Sang pahlawan mengamati bahwa gadis itu sedang bertarung dan sekarang terluka parah dan dia diabaikan, membuat Seo semakin marah. Tapi bagian terburuknya adalah dia melihat bocah itu bersama Cha, dan sekarang dia tidak bisa membiarkannya pergi. Meskipun dia tidak tahu siapa orang ini, dia harus menyingkirkannya. Chashi Hayen memperhatikan gadis itu mengenakan kalung yang menarik perhatiannya. Sementara sang protagonis mengamati gadis itu, Seo memperingatkannya untuk tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia bahkan tidak menunggu jawaban dan menyerang. Namun, gelombang energi mendorongnya kembali. Kekuatan sang protagonis luar biasa, dan pada saat itulah Seo menyadari bahaya yang dia hadapi. Chashi Hayen berkata dia sudah mengerti apa yang terjadi. Lebih dari itu, dia ingat bahwa bocah itu menanyakan namanya. Jadi,
Dia memperkenalkan dirinya sebagai kaisar pedang tertinggi dengan nama Chashi Hayen. Tanpa menyadarinya, sang pahlawan sudah berada tepat di atasnya. Sang protagonis berkata bahwa tidak ada yang dia katakan akan berarti apa-apa bagi Seo. Seberkas energi melesat keluar dan menghancurkan bocah itu. Energi itu mengukir jalur jauh ke dalam hutan, menciptakan ledakan besar. Tidak banyak yang tersisa dari bocah malang itu. Kemudian sang pahlawan memunggungi dia. Sekarang dia hanya peduli pada gadis di tanah. Dia adalah kakak laki-lakinya. Ketika Cha Uensol masih kecil, orang tuanya memarahinya untuk menghentikan amukannya. Dia sudah tumbuh besar, kata ibunya. Kakaknya berkata dia hanya sangat menyukai taman hiburan. Tetapi jika mereka tinggal di sana lebih lama, itu akan membuat hidup ibu mereka lebih sulit. Alasan sebenarnya dia tidak ingin pergi adalah karena kakaknya tidak ikut. Dia akan tinggal untuk belajar. Dia kemudian menepuk kepalanya dengan penuh kasih sayang. Kakak laki-laki Cha Uensol berjanji bahwa bahkan saat di universitas, dia akan selalu mengunjunginya. Kapanpun mereka bersama, dia akan membawanya ke taman hiburan. Dengan janji itu, dia menjadi lebih bahagia. Kembali di kendaraan, dia minta digendong dan dia memenuhi permintaannya. Mengetahui suatu hari nanti dia tidak akan sekecil itu lagi. Di tempat kecelakaan, Cha Uensol menyalahkan dirinya sendiri sepanjang waktu. Berpikir bahwa jika dia tidak begitu keras kepala, semua itu tidak akan terjadi. Jika bukan karena dia, orang tua mereka akan masih hidup. Cha kecil mencari kakaknya, tetapi dia menghilang tanpa jejak. Di masa sekarang, lengannya sedang disembuhkan. Tiba-tiba, dia bangun. Sang protagonis berkata dia akan baik-baik saja, tetapi butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Cha bertanya siapa pria itu, dan dia menjawab bahwa dia pikir dia tidak akan mengenalinya. Dia berkata bahwa sekarang dia tidak bisa menggendongnya lagi, tetapi alasannya adalah karena sekarang dia sudah dewasa. Reaksinya adalah berpikir itu tidak mungkin. Sesaat, Cha Uensol melihat bayangan kakak laki-lakinya. Dia ingat kakaknya menyuruhnya untuk berani meskipun dia jauh. Reaksi pertamanya adalah kemarahan. Kemudian datang campuran emosi, dan yang bisa dia katakan hanyalah di mana dia selama bertahun-tahun ini. Chashi Hayen memeluknya untuk menenangkannya. Tapi begitu dia ingat situasinya, gadis itu mendorongnya menjauh, mencari Seo. Kemudian kakaknya menunjukkan apa yang tersisa dari pria yang menyerangnya. Cha Uensol kaget. Gadis itu bertanya siapa yang melakukan ini dan dia mengambil tanggung jawab itu. Pada saat itu, Cha Uensol meraih kakaknya dan berkata mereka harus lari. Kemudian di apartemen, Chashi Hayen berkata sudah puluhan tahun sejak dia melihat tempat ini, dan semuanya masih di tempat yang sama. Adiknya berkata bahwa Direktur Xiao Kangjin akan mengejar mereka. Pria ini, selain ayah dari bocah yang menyerangnya, adalah Direktur Persekutuan Aurora dan mantan anggota geng yang dikenal sangat berbahaya. Dia juga salah satu dari 11 pemburu tingkat tinggi Korea. Cha Uensol seharusnya melaporkan apa yang terjadi dengan misi itu sejak lama. Jadi Xiao Kangjin pasti sudah mengetahui tentang putranya sekarang melalui cara lain. Dan dia akan menjadi tersangka nomor 1 karena dia satu-satunya yang selamat dari misi tersebut. Chashi Hayen bertanya apakah itu yang dikhawatirkan adiknya. Jika itu masalahnya, maka dia akan menyingkirkan orang bernama Xiao Kangjin ini juga. Tapi gadis itu memarahinya untuk berhenti bicara omong kosong. Pria itu sudah di atas level 50 dan dia tidak menjadi eksekutif secara kebetulan. Selain itu, dia sudah menjadi gila dengan kakaknya, yang menghilang 14 tahun lalu, tiba-tiba kembali dan berbicara banyak omong kosong. Dia berkata bahwa setelah orang tua mereka pergi dan kakaknya menghilang, segalanya sangat sulit baginya. Sekali lagi, dia ingin tahu di mana dia selama ini. Untuk pertama kalinya, Chashi Hayen mendapat konfirmasi tentang apa yang terjadi pada orang tuanya. Kemudian dia berkomentar bahwa adiknya menganggap cara bicaranya aneh. Sang protagonis mengatakan bahwa selama ini dia tinggal di tempat bernama Murim. Tapi sebelum mengatakan lebih banyak, dia ingin mengerti segalanya. Dia ingin tahu apa itu pemburu, apa itu guild, dan apakah dunia ini juga memiliki konsep level. Cha Uensol menyuruhnya tenang karena itu banyak informasi. Tetapi dia lebih suka meninggalkan topik itu untuk nanti. Dia punya sesuatu untuk dilakukan sekarang. Pemanah itu menuju ke persekutuan Aurora. Jadi dia harus menunggunya. Chashi Hayen pergi ke kamarnya dan terkesan dengan bagaimana tidak ada yang berubah. Sang protagonis juga merenungkan bahwa adiknya telah menjadi lebih kuat. Sekarang dia harus menjadi kakak laki-laki keren yang tidak bisa dia lakukan selama bertahun-tahun ini. Untuk memulai, dia akan mengejar orang bernama Xiao Kangjin ini. Pada saat itu, suara keras datang dari pintu masuk apartemen. Ada 3 pria berpakaian hitam. Salah satu dari mereka mengaktifkan mantra untuk mendobrak masuk.
Ketiganya berdiri di pintu, siap bertarung. Salah satu dari mereka ingin tahu di mana gadis itu. Cha Shihayan tidak mengharapkan ini. Xiao Kangjin sendiri datang mengejarnya. Cha Uensol langsung menuju kantor persekutuan Aurora. Tetapi dia khawatir dia akan ditangkap saat dia melangkah ke dalam gedung. Dia bahkan mempertimbangkan apakah ada orang yang bisa dia minta bantuan. Pada saat itu, wakil pemimpin organisasi, Li Jihi, datang bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia mengira gadis itu sedang dalam misi dengan putra pemimpin guild. Dia ingin tahu apakah terjadi sesuatu. Cha tidak menyangka akan bertemu dengan Li Jihi. Bagaimanapun, wanita ini adalah salah satu yang terkuat di Korea Selatan. Benar-benar setia dan adil. Tetapi selalu menjadi misteri tentang apa yang dia pikirkan. Mungkin ini satu-satunya kesempatannya. Kembali di invasi apartemen, Cha Shihayan menganggap semua ini sangat berani. Dia memarahi para penyusup, mengatakan seseorang tidak seharusnya mendobrak pintu orang lain. Salah satu prajurit menjadi gelisah, tetapi pemimpinnya menyuruhnya untuk tenang. Xiao ingin tahu di mana Cha Uensol. Dia tidak peduli dengan sang pahlawan. Sang protagonis berkata dia mencari siapapun yang membunuh putranya. Jadi, sang pahlawan mengungkapkan bahwa itu adalah dia. Segera, pria itu kehilangan kendali. Tapi bagi Cha Shihayan, memang begitulah seharusnya. Xiao ingin melihat apakah dia benar-benar sekuat itu. Keduanya bertarung habis-habisan, bentrok dengan kekuatan penuh. Pada saat yang sama, Li sangat ingin bertemu dengan Cha Shihayan ini. Xiao menyerang, tetapi sang protagonis menghindari serangan itu. Dia menganalisis bahwa lawannya memiliki banyak energi di pedangnya. Sepertinya ini adalah salah satu pemburu yang disebutkan adiknya. Berpikir kembali, bocah itu menggunakan keterampilan aneh yang mirip dengan ini. Mungkin layak untuk menjalankan beberapa eksperimen. Lawannya bersiap untuk menyerang lagi. Xiao Kangjin datang dengan kombinasi pukulan. Sampai detik terakhir, sang protagonis bahkan tidak bergeming. Ketika pedang mengenainya, sebuah penghalang tampaknya memblokir pukulan itu. Rupanya, sang pahlawan sudah mengetahui semuanya. Cha Shihayan percaya lawannya berada di tingkat master tertinggi, yang sebenarnya mengesankan. Pahlawan kita memblokir serangan itu hanya dengan satu tangan. Seolah-olah itu bukan apa-apa. Sang protagonis bertanya apakah ada sekitar 1000 orang lagi seperti dia. Mengambil kesempatan itu, bawahan bergerak untuk membantu direktur mereka. Seberkas cahaya menghantam salah satu perisai mereka. Cha Shihayan marah karena diganggu. Saat itulah dia melihat cahaya berapi-api. Penyihir itu melepaskan bola api ke arahnya. Melihat itu, mereka percaya mereka telah memenangkan pertarungan, mengambil kesempatan ketika prajurit itu menghunus pedangnya. Cha Shihayan kemudian meraih bilahnya dengan mudah. Dan baginya, segalanya mulai menjadi menyenangkan. Sesaat, prajurit itu menatap ke dalam jurang kekuatan. Sang protagonis mendorongnya menjauh hanya dengan menggunakan energinya. Dia tidak mengerti bagaimana seseorang bisa sekuat itu. Itu membuatnya bertanya-tanya siapa orang ini sebenarnya. Menurut adiknya, dia baru pergi selama 14 tahun. Dan orang-orang yang dia lawan berada di tingkat master bela diri, yang berarti mereka sangat berbakat. Kemanusiaan telah berhasil mencapai tingkat murim hanya dalam 14 tahun, dan bahkan memiliki beberapa master tertinggi. Cukup mengesankan. Tapi mereka masih belum sekuat 10 master bela diri hebat. Cha Shihayan ingat ketika dia berdiri berhadapan dengan mereka. Sang protagonis berkata peringkat Jangu tidak termasuk dia. Karena itu, dia memutuskan untuk memulai dari awal. Pada akhirnya, dia adalah satu-satunya yang masih berdiri. Sementara itu, adik sang protagonis sedang di jalan. Baginya, begitu banyak yang terjadi sekaligus sehingga dia menjadi gila. Sekarang, wakil pemimpin tiba-tiba ingin bertemu kakaknya. Dan dia tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Dia ingat bahwa Li berkata jika dia membantu mereka bersatu kembali, wakil pemimpin secara pribadi akan menutupi seluruh skandal yang sedang berlangsung. Itu jelas bukan tawaran yang bisa dia tolak. Li, sementara itu, berpikir bahwa dia tidak ingin Cha Shihayan sebagai musuhnya. Kemudian, dia mencoba mengonfirmasi dengan Cha Uensol bahwa kakaknya menghilang bertahun-tahun lalu. Tepatnya 14 tahun lalu, katanya. Li menghitung dan menyadari itu bertambah menjadi 140 tahun. Dia bahkan tidak bisa membayangkan seberapa kuat dia pastinya. Kemudian dia ingin tahu orang seperti apa dia. Dan Cha Uensol berkata kakaknya sopan dan baik hati serta sangat pandai dalam studinya. Bocah itu bahkan diterima di universitas bergengsi dengan beasiswa penuh. Lebih dari itu, dia adalah tipe orang yang tidak pernah menyerah. Jika dia memulai sesuatu, dia harus melihatnya sampai akhir.
Chashi Haiyan menunjuk ke orang terakhir yang menyerangnya. Dia menemukan kekuatannya menarik, jadi dia ingin melihatnya lagi. Pada saat itu, dia meninju seseorang yang mencoba menyerangnya dari belakang. Penyihir yang sedang mempersiapkan mantra menjadi ketakutan ketika melihat itu. Dia menembak, tetapi perisai Chashi Haiyan memblokirnya tanpa masalah. Sekarang gilirannya untuk menggunakan beberapa trik. Sang protagonis memanggil makhluk es raksasa. Dalam sedetik, penyihir itu membeku. Orang dengan perisai memutuskan untuk lari demi hidupnya. Tetapi pelariannya dipotong oleh penghalang sihir. Dia bahkan tidak menyadari ketika sambaran petir menghantam dahinya. Pemimpin mereka berpikir konyol bahwa pria dengan perisai itu mengekspos tangga dengan begitu ceroboh. Hanya satu yang tersisa sekarang. Selain itu, sang protagonis percaya tidak ada preman yang benar-benar setia sampai akhir. Xiao berpikir lawannya adalah seorang penyihir, tetapi tidak ada sihir yang seharusnya bisa memblokir serangannya, dan juga dia tidak menyadarinya sebelumnya. Tetapi apartemen itu utuh meskipun ada pertempuran. Mungkin itu dilindungi oleh penghalang. Xiao bertanya apakah sang pahlawan tahu mereka akan datang dan bersiap sebelumnya. Chashi Haiyan berkata dia menggunakan pedang pikiran untuk melindungi apartemen, karena dia tidak ingin mereka menghancurkannya. Tapi dia tahu sulit untuk menjelaskan apa artinya itu. Tetap saja, saat mereka memasuki rumahnya, mereka sudah berada di dalam wilayahnya. Tapi Xiao bersumpah dia tidak akan jatuh sendirian. Kemampuan mengamuknya diaktifkan. Dia melepaskan ledakan energi. Chashi Haiyan terkesan bahwa dia berhasil meningkatkan kekuatannya begitu banyak, berharap untuk mengorbankan dirinya sendiri. Xiao mengabaikannya dan menyerbu ke depan. Dia melepaskan serangkaian pukulan. Sepertinya dia sudah kehilangan kendali penuh atas pikirannya. Sebuah pedang terbang ke arah pahlawan kita. Chashi Haiyan berkata dia akan mengajari Xiao rasa hormat. Dan dengan hanya satu serangan, dia memukulnya, membelahnya menjadi dua dengan satu gerakan. Sang protagonis menyuruhnya merasa terhormat, karena dia menerima pukulan dari kaisar pedang tertinggi. Li dan adiknya akhirnya tiba di apartemen, dan mereka memergoki sang protagonis sedang membersihkan rumah. Tetapi dia berkata dia hanya melakukan pemanasan, bahkan jika dia membuat kekacauan berwarna merah. Cha Uensol berkata dia baru saja kembali dan sudah membuat masalah. Tetapi kakaknya berkata dia harus pergi ke Murim dan menjadi lebih kuat. Sang protagonis kemudian memperhatikan wakil pemimpin. Dia merasakan bahwa energinya beresonansi dengan seni bela diri kultivasi surgawi. Li kagum bahwa sang protagonis bahkan bisa menggunakan transmisi suara. Sampai sekarang, dia pikir dia satu-satunya sampai dia pergi ke dunia lain. Keesokan harinya, Cha Uensol sedang tidur di kamarnya. Tiba-tiba, dia bangun tanpa berpikir dua kali. Dia berlari ketakutan. Cha Uensol memanggil kakaknya. Saat itulah dia mendengar suaranya. Chashi Haiyan bahkan bercanda, bertanya apakah dia pikir dia menghilang lagi. Lega karena itu bukan mimpi. Dia bertanya mengapa dia bangun pagi-pagi sekali. Tetapi dia memintanya untuk menunggu sebentar dan memeriksa ponselnya. Dan sepertinya ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Sudah seminggu sejak sang protagonis kembali. Tetapi semuanya masih terasa seperti mimpi. Wakil pemimpin Li Jihi hanya berkata mereka akan bertemu lagi. Setelah itu, beberapa orang datang dan membersihkan apartemen. Pada hari yang sama, sebuah laporan berita keluar merinci nasib tragis Xiao Jongyun dan pengumuman pensiun ayahnya. Xiao Jianli menepati janjinya. Karena Cha Uensol adalah satu-satunya yang selamat dari misi terakhir, Guild akan mengawasinya untuk sementara waktu. Dan sekarang wakil pemimpin telah memanggil kakaknya, menimbulkan pertanyaan tentang apa yang dia rencanakan. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap kakaknya tetap aman. Li Jihi sedang duduk sendirian di sebuah kafe. Chashi Haiyan merasa lucu bagaimana dia tampaknya tidak khawatir tentang apapun. Bagaimanapun, dia selalu dikelilingi oleh pengawal. Pertama, dia berkata dia tiba dengan cepat dan kemudian mengklarifikasi bahwa mereka bukan pengawal, hanya satu penjaga. Ketika Chashi Haiyan menyeruput tehnya, dia mengenali rasanya. Li berkata dia biasa mampir ke kota Homin hanya untuk minum teh itu. Tentu saja, dulu ketika dia melakukannya di Murim. Sang protagonis menghargai bahwa dia langsung ke intinya. Dia menjelaskan bahwa 3 orang pergi ke dunia lain. Selain mereka berdua, ada juga pemimpin persekutuan Twilight, Park Tet-hun, yang memiliki persaingan mendalam dengan guildnya. Li akhirnya menemukan beberapa hal setelah berbicara dengan pemimpin mereka, seperti fakta bahwa pada tahun 2011, dia terbangun di sebuah gua, dan di sampingnya ada sebuah buku berjudul Seni Bela Diri Kultivasi Surgawi. Ketika dia meninggalkan gua, dia menemukan dirinya di dunia Murim. Itu adalah pengalaman yang sama persis dengan yang dialami sang protagonis. Dia menerima pesan yang sama.
Jika dia ingin kembali ke dunianya, bocah itu harus pergi sampai akhir melalui dunia itu. Chashi Haiyan kembali tepat ketika era pemburu dan serangan dimulai. Dan itu mungkin terkait dengan perjalanan mereka ke alam semesta lain itu. Mereka bertanya apa yang dia ketahui tentang ruang bawah tanah. Dia mengatakan bahwa 14 tahun yang lalu ketika seorang dewi muncul, serangan, monster, dan sistem kelas seperti RPG datang bersamanya. Sang protagonis ingin tahu bagaimana dia dan Park kembali ke dunia ini, dan Lee menjawab bahwa mereka mati. Segera, dia merasakan perubahan energi. Pahlawan kita ingat bahwa mereka memintanya untuk menyaksikan akhir dari dunia itu. Chashi Haiyan sangat gelisah. Dia bertanya-tanya apakah dewi itu tahu siapa yang mengirimnya ke Murim. Sama seperti mencapai level maksimum memberinya izin untuk kembali ke bumi, pasti ada hadiah yang setara untuk melakukan hal yang sama sebagai pemburu. Mungkin begitulah cara dia mendapatkan jawaban yang dia cari. Lee menjadi sedikit gugup tentang apa yang terjadi. Pahlawan kita menuntut untuk tahu mengapa dia mendekatinya. Dia kemudian bertanya apakah mereka bisa berjalan-jalan. Lee menjelaskan bahwa guildnya berada di ambang konflik dengan Park, tetapi sekarang mereka kehilangan pemimpin mereka. Dan karena pahlawan itu bertanggung jawab atas hal itu, dia meminta agar dia bertanggung jawab. Wakil pemimpin ingin Chashi Haiyan bergabung dengan guildnya dalam posisi manajerial. Sebagai imbalannya, dia menjanjikan ketenaran dan kekayaan. Pahlawan kita mengatakan bahwa karena dia adalah atasan adiknya, dia tidak dapat mengabaikan tawaran itu. Tapi meski begitu, dia akan menolak. Ketika ditanya mengapa, dia mengatakan dia lebih suka bertindak sendiri. Dan ada satu hal lagi. Chashi Haiyan tidak ingin menjadi bawahan seseorang yang lebih lemah darinya. Lee merenungkan apa yang baru saja dia katakan dan mengusulkan agar mereka menyelesaikannya dengan ujian untuk melihat siapa yang lebih kuat. Sang protagonis mengatakan dia menghabiskan sekitar 140 tahun di Murim. Wakil pemimpin menjawab bahwa usia dan keterampilan tidak berbanding lurus. Chashi Haiyan setuju, karena bahkan jika seseorang menghabiskan 300 tahun di sana, mereka tetap tidak akan sekuat dia. Lee bilang dia ingin melihatnya sendiri. Gelombang energi keluar darinya dan menjangkau seluruh lapangan ke protagonis. Kekuatan mengambil bentuk mata yang terbuat dari sihir. Kemampuan itu disebut tarian bayangan. Semua inderanya terpengaruh dan segala sesuatu di sekitarnya mulai menjadi gelap. Menghasilkan teknik ini dalam skala luas jelas membutuhkan energi yang sangat besar. Ini adalah kekuatan unik Lee. Sepertinya dia telah menciptakan dimensi mini. Dari luar, sepertinya tidak ada yang berubah kecuali mereka menghilang. Di Murim, orang memanggilnya Scarlet Cherry Blossom, dan dia tidak pernah gagal dalam misi pembunuhan tunggal. Chashi Haiyan sudah curiga dia adalah seseorang yang berjuang sampai akhir yang pahit. Sekarang, hanya ada dua pilihan. Ini adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Meskipun dia mengancamnya, sang pahlawan percaya tujuan kemampuan itu bukan untuk menjebak lawan. Dan pada saat yang sama, dia sudah menodongkan pisau ke lehernya. Lee bilang dia benar. Chashi Haiyan menghindari pisau itu. Lee mengubah sudut bilahnya. Hanya dengan telapak tangannya, sang protagonis memblokir setiap serangan. Bahkan dengan kecepatan itu, dia tidak bisa melewati pertahanannya. Dia kemudian bersiap untuk serangkaian serangan lainnya. Dengan rentetan berikutnya, sang protagonis akhirnya melompat mundur. Sekarang, pada jarak tertentu, dia berkomentar bahwa dia memiliki gaya bertarung yang aneh. Gaya bela diri dari pembunuh terhebat Murim, Raja Kegelapan. Dia tercengang bahwa dia mengetahuinya hanya dengan sekali pandang. Chashi Haiyan berkata dia pernah bertarung dengan seseorang yang menggunakannya. Tetapi pada saat itu, orang itu tidak berpengalaman karena dia secara tidak sengaja mengalahkannya dalam 1 detik. Sang protagonis mengajukan tawaran. Jika dia bisa mengalahkannya menggunakan hingga 3 gaya, mereka akan bergabung dengan guild. Tapi serangan terakhir itu sudah dihitung sebagai yang pertama. Lee menerima tantangan itu. Chashi Haiyan merasa menarik bahwa dia benar-benar menghilang dari inderanya. Seolah-olah dia menjadi tidak terlihat. 3 ledakan energi terbang ke arahnya. Dia menemukan gerakan itu menarik. Sang protagonis mencoba menghindar. Bahkan saat dia melarikan diri, sihir terus mengejarnya. Chashi Haiyan sekarang mempersiapkan tekniknya. Dia menangkis serangan dengan energinya. Sang protagonis keluar tanpa goresan. Tetapi meskipun demikian, dia mengakui kekuatannya. Itu luar biasa. Pada saat berikutnya, dia menyerangnya lagi. Itu adalah gaya kedua. Lee menciptakan jarak. Wakil pemimpin mengakui dia telah mendengar tentang sang protagonis. Dia tahu dia adalah yang terkuat dari semua master. Itulah sebabnya Chashi Haiyan harus menjadi yang terkuat. Dari tanah, pasak energi naik.
Li kemudian menyatakan sesuatu. Jika dia mengalahkannya, maka dia akan menjadi yang terkuat di dunia. Sang protagonis menganggap tantangan itu menarik. Dengan pertunjukan kekuatan itu, dia sesaat terdiam. Ini adalah serangan pamungkasnya. Teknik belati bayangan. Li mengerahkan semua yang dia miliki ke dalamnya. Bayangan mendekat dari segala arah. Untuk bertahan, dia menggunakan pedang pikiran, menciptakan ledakan besar. Cahaya dan bayangan bertempur untuk saling mengalahkan. Energi menghantam Li. Sebuah batu besar terbang ke arahnya, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Seolah ada sesuatu yang menahannya. Pada detik terakhir, sang protagonis menyelamatkannya. Itu adalah gaya ketiga. Sudah berakhir. Chashi Hayen bertanya apakah dia ingin melanjutkan. Gemetar, dia mengakui kekalahan. Setelah itu, langit kembali normal. Dia tidak akan bertarung lagi. Tetapi sebagai gantinya, dia ingin tahu satu hal. Li ingin tahu apa yang dia lakukan, karena sesaat dia merasa seperti sedang melawan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia taklukkan. Chashi Hayen mengatakan dia benar untuk percaya diri menggunakan ruang itu di alam itu. Dia akan lebih kuat dari orang normal manapun. Kata terakhir membuatnya terkejut. Dia kemudian bertanya level apa yang berhasil dia capai. Pada akhirnya, sang protagonis menyimpulkan itu adalah pertarungan yang bagus. Karena itu, dia setuju untuk bergabung dengan Aurora. Tetapi mereka harus mendukungnya dengan informasi materi. Tetap saja, dia akan menjadi pekerja lepas, bukan anggota resmi. Mereka akan menjadi sekutu. Begitulah, karena pahlawan kita tidak ingin menerima perintah dari siapapun. Li menyetujui satu syarat. Dia harus berjanji untuk tidak pernah bergabung dengan Twilight Guild apapun yang terjadi. Dan begitulah, dia bersumpah. Bersumpah atas namanya sebagai Kaisar Pedang Tertinggi. Li menganggap nama itu agak terlalu mencolok. Juga, Chashi Hayen mengatakan dia tidak ingin diikuti lagi. Ini adalah peringatan terakhir. Wakil pemimpin berjanji dia tidak akan melakukan apapun yang merusak hubungan mereka. Setelah itu, dia merobek kemejanya. Itu tanda permintaan maafnya. Chashi Hayen mengakui dia memprovokasi dia. Tetapi itu karena dia ingin melihat pemburu tingkat tinggi beraksi. Sesaat, dia bahkan tampak sedikit malu. Tetapi dia berkata dia tidak keberatan karena itu memungkinkannya bertarung dengan kekuatan penuh tanpa menahan diri. Penasaran? Pahlawan kita bertanya mengapa dia memilih untuk mempelajari gaya pembunuhan di atas segalanya. Li menjawab, itu karena dia pernah memiliki pemikiran putus asa untuk perlu mengakhiri seseorang. Dan dengan itu, subjek berakhir. Pahlawan kita mengingat pesan yang biasa dia terima tentang apa yang harus dia lakukan untuk kembali ke dunianya. Chashi Hayen merasakan dorongan yang sama untuk membalas dendam seperti yang dia rasakan. Sebuah mobil menunggu di tepi jalan tanah. Penjaga sudah tampak khawatir sampai akhirnya dia masuk, dan dia bertanya apakah dia baik-baik saja. Pria itu memperhatikan dia menggunakan tarian bayangan dan wanita itu, berkata dia bahkan tidak bisa menggores targetnya dengan teknik itu. Seperti yang diharapkan, dia jauh melampaui standar normal apapun. Jadi sekarang dia benar-benar kehabisan mana. Lebih buruk lagi, dia bahkan tidak menyerangnya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bertahan. Li mengakui dia dikalahkan. Pria itu kemudian bertanya apakah dia berencana mengirim sang protagonis ke festival. Wakil pemimpin mengatakan dia akan menjadi pemain kunci melawan Park. Dia ingat seorang pria memberitahunya bahwa dia harus mengikuti jejaknya, karena dia adalah dewa bela diri. Tanpa Chashi Hayen, dia tahu mereka ditakdirkan. Sang protagonis akhirnya tiba di rumah. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, adiknya berlari dan memeluknya. Dan dia bahkan tidak tahu pada awalnya mengapa dia bertindak seperti itu, karena sekarang dia mencoba meremukannya dengan pelukan. Mulai sekarang, dia tidak ingin dia pergi kemanapun atau terlibat dalam sesuatu yang berbahaya. Dia takut dia akan menghilang lagi. Chashi Hayen mengerti bagaimana perasaannya, tetapi dia mengungkapkan bahwa dia berpikir untuk menjadi seorang pemburu, dan adiknya bahkan tidak sedikit pun senang tentang itu. Sang protagonis menjelaskan bahwa kubus mistis yang dimilikinya diberikan kepadanya oleh Li Ji. Dengan benda ini, dia bisa mengakses jendela statusnya. Chashi Hayen kemudian memegang benda itu. Segera, kubus itu mulai bersinar. Benda itu secara bertahap mulai hancur. Bahkan sang protagonis mulai merasa sedikit kecewa, karena tidak ada yang terjadi. Chashi Hayen menggerutu, mengira Li adalah penipu, tetapi adiknya menyuruhnya mencoba mengakses layar statusnya. Dua gambar muncul, satu menunjukkan bahwa dia berada di level maksimum, dan yang lainnya di level 1, menyatakan bahwa dia tidak memiliki kelas. Yang oranye dari Murim, dan hanya dia yang bisa melihatnya. Di sisi lain, yang biru,
Itu menunjukkan status pemburunya. Adiknya ingin melihat kelas apa yang dia dapatkan, dan dia tampak terkejut. Kemudian gadis itu merayakan mengatakan bahwa takdirnya bukan untuk menjadi pemburu dan itu adalah sesuatu yang patut dirayakan. Di dunia ini, ada 6 kelas dasar: prajurit, pembawa perisai, penyihir, ulama, pemanah, dan pencuri. Semua orang memulai dengan kelas dasar yang tidak dapat diubah, dan kemudian berkembang menjadi yang lanjutan. Misalnya, Cha Uensol, seorang pemanah, menjadi penembak jitu. Tetapi sang protagonis tidak memiliki satu pun dari itu, yang baginya adalah bukti bahwa dia hanyalah orang normal. Tentu saja, orang normal masih bisa menjadi pemburu, tetapi masalahnya terletak pada kemampuannya. Itulah sebabnya dia berharap dia akan menyerah. Seorang pemburu membutuhkan poin pengalaman untuk naik level, dan mendapatkan keterampilan untuk melawan monster. Sebaliknya, seseorang tanpa kelas perlu belajar teknik secara manual. Sebagai referensi, kubus tempur jarak dekat termurah dan paling sederhana berharga 20 juta won. Itulah sebabnya pemburu dengan kelas naik level secara otomatis. Mereka yang tidak memilikinya harus terus mengeluarkan uang untuk itu. Jadi pertanyaannya tetap ada. Cha Uensol tidak benar-benar punya uang. Tapi kemudian dia ingat bahwa Lee akan mensponsorinya. Sayangnya baginya, dia tidak tertipu oleh gertakannya. Menengok ke belakang, jika dia tidak membuat aliansi itu, dia akan berada dalam masalah serius sekarang. Tapi ada lebih dari itu. Fakta bahwa dia adalah seorang jenius bela diri di murim di bumi ini, berarti dia adalah seseorang yang tidak memiliki bakat sama sekali. Di Pegunungan Chiak, ini adalah serangan tutorial dari persekutuan Aurora, tetapi juga dapat dijelaskan dengan kata-kata yang berbeda. Ini adalah serangan kelinci, yang tiba-tiba diledakkan oleh panah. Cha Shihayen berpikir konyol, bahwa mereka harus berusaha sekuat tenaga hanya untuk menangkap kelinci sederhana. Adiknya mengatakan bahwa banyak pemburu pemula datang ke wilayah ini, menganggapnya enteng, dan akhirnya mendapat masalah. Itu adalah batu lun. Itu menyimpan energi alam mentah yang belum dimurnikan. Harganya mahal dan juga alasan mengapa pembangkit listrik tenaga nuklir menghilang. Cha Uensol menyuruh kakaknya untuk berhati-hati, karena apapun bisa terjadi di ruang bawah tanah. Bahkan sebelum dia menyadarinya, dia mengeluarkan sekelompok kelinci sekaligus. Apa yang mengganggunya adalah bahwa dia mengabaikannya sepenuhnya. Sementara itu, sang protagonis menyadari bahwa ketika dia menggunakan kekuatan seni bela diri, dia tidak mendapatkan poin pemburu. Cha Shihayen memeriksa kemampuannya, bertanya-tanya apakah dia membuat pilihan yang salah. Kekuatan yang dia terima hanyalah teknik belati dasar. Adiknya memanggilnya karena meminta kekuatan gratis karena dia menerima kemampuan kelas D. Cha Uensol berkomentar bahwa dia tidak tahu jenis kontrak apa yang dia buat. Tetapi jelas baginya bahwa wanita itu berencana memanfaatkannya. Sang protagonis terus mengabaikannya, dan dia tampak sangat kesal. Bahkan gadis itu memperhatikan suasana telah berubah. Tetapi sebelum dia bisa menyentuhnya, dia meraih tangannya dan bertanya apakah dia tidak punya tempat lain untuk dituju. Cha Uensol kaget. Tepatnya 337 kelinci. Begitulah banyak yang dirasakan kakaknya dengan persepsinya yang meningkat. Dia pikir itu terlalu banyak untuk seseorang yang seharusnya pemula. Saat itulah kakaknya berjalan pergi. Cha Shihayen tidak bisa tidak merasa terhina. Dia melakukan keterampilan deka meskipun menjadi seseorang yang mencapai puncak ilmu pedang. Di atas semua itu, dia diberi label sebagai bukan siapa-siapa tanpa kelas. Cha Shihayen menarik senjatanya ke udara dan menyalurkan energinya. Ketika dia mendarat, sebuah kawah terbentuk di bawah kakinya. Tentara kelinci itu memelototinya dengan curiga. Dia mendengar adiknya berteriak padanya dan dia bercanda, bahwa dia harus menyimpan kemarahan itu untuk nanti, karena sekarang dia sedang berpikir bagaimana memasak orang-orang ini. Beberapa pesan peringatan muncul sekaligus. Instruksi mereka tentang cara menggunakan bilah. Dia menjadi lebih kesal ketika sistem mencoba membimbingnya. Sejauh yang dia tahu, kesenangan dan permainan sudah berakhir. Semua kelinci menyerang sekaligus. Mereka terlihat lebih seperti binatang buas sekarang. Mereka pikir mereka siapa untuk mencoba mengajarkan sesuatu dengan mudah? Sang protagonis menebas mereka semua. Dia diberitahu bahwa para pemburu muncul 14 tahun yang lalu. Jadi masih akan memakan waktu setidaknya 100 tahun bagi siapapun untuk mencapai levelnya. Beberapa pesan muncul lagi. Pemberitahuan tentang teknik belati. Ini sepertinya sesuatu yang baru. Cha Shihayen bertanya kepada adiknya apa arti pesan-pesan itu. Dia mengatakan jendelanya terlalu kecil, dan dia ingin memperbesarnya. Adiknya, di sisi lain, sangat khawatir tentang apa yang baru saja dia lakukan. Sang protagonis mengatakan itu pasti karena bug atau semacamnya.
Tapi Cha Uensol tidak mengerti bagaimana dia berhasil mencapai nilai plus dalam ilmu pedang begitu cepat. Sesuatu tampaknya menarik perhatian sang pahlawan. Dia bertanya apakah pasifnya mendapatkan poin dengan keterampilan pasif yang tidak menggunakan mana, dan dia setuju. Sang protagonis tampak cukup senang mendengar bahwa keterampilannya digambarkan sebagai harta karun tertinggi dari asal ilahi, yang membutuhkan kemahiran plus, sesuatu yang melampaui kesempurnaan. Cha Shihayen percaya ini akan membuat masa depan jauh lebih mudah. Dia kemudian bersiap untuk menyerang. Pukulannya menciptakan gelombang energi yang kuat. Rupanya, dia bisa mendapatkan poin keterampilan menggunakan seni bela diri. Itu pasti mengapa pemburu top Korea adalah Lee Ji-hai dan Park Tae-hun, dan karena mereka semua pasti telah memperoleh keterampilan unik. Setelah mendengar ini, Cha Uensol melihat busurnya sendiri. Kemudian dia memanggil kakaknya memintanya untuk mengajarinya seni bela diri. Cha Shihayen mengatakan bahwa dia sudah mencurigainya sebelumnya. Tetapi sekarang dia yakin bahwa dia sangat kuat. Dia ingat hal-hal yang terjadi di ruang bawah tanah merah. Kecuali dia menjadi lebih kuat, dia tidak akan bisa mencegahnya terjadi lagi. Pastinya, Cha Uensol akan terus menyesalinya. Tetapi dia tahu dia tidak akan pernah sekuat kakaknya. Sebelum dia menjadi lebih emosional, dia berjanji bahwa dia akan mengajarnya. Ini akan menjadi pertama kalinya sang protagonis memiliki murid, yang merupakan hal yang baik karena dia akan selalu bisa berada di sisinya. Jadi dia akan belajar melindungi dirinya sendiri. Sekarang setelah semuanya beres, dia memintanya untuk mengikuti masternya. Keduanya berlari melintasi lapangan terbuka bersama. Cha Uensol bertanya apa yang ingin dia lakukan sekarang. Dia ingin tahu apakah dia akan terus menggunakan keterampilan pemburu. Pada saat itu, dua kelinci menyerang mereka berdua. Sang protagonis segera bersiap untuk menggunakan seni bela dirinya, meledakkan mereka dengan satu serangan. Pahlawan kita menjawab bahwa dia tidak tahu seperti apa masa depannya sebagai pemburu. Bahkan sekarang, setelah menemukan cara untuk naik level, dia masih menginginkan keterampilan kelas. Pahlawan kita ingat bahwa Lee berhasil berevolusi menggunakan seni bela diri dan keterampilan pencurinya. Jadi, dia juga perlu menemukan kelas yang cocok untuk sang protagonis. Saat itulah sebuah cahaya menyala di kepalanya. Pahlawan kita kemudian melompat ke udara, melayang di atas kelinci. Dia mengisi energinya di tangannya. Keterampilan kelas apapun yang terkait dengan seni bela diri tidak akan berguna, dan jenis lain akan sulit untuk digabungkan. Tapi bagaimana dengan sihir? Dengan satu serangan, dia menghancurkan seluruh lapangan. Adiknya khawatir bahwa dia bertindak gegabah, tetapi dia cukup puas karena dengan sihir, dia akan memiliki lebih banyak pilihan. Itulah sebabnya dia akan menjadi penyihir. Hanya Cha Uensol yang gugup karena dia sudah menjelaskan bahwa dia tidak bisa begitu saja memilih kelas. Tetapi jelas dia bahkan tidak peduli. Setelah mengalami kedua sistem, menjadi jelas bahwa mereka sangat berbeda. Sistem Murim tidak lagi memiliki fungsi yang berguna di dunia ini. Sementara itu, adiknya senang bahwa dia tidak perlu menabung lagi untuk sementara waktu. Di sisi lain, antarmuka pemburu menunjukkan segala sesuatu yang berguna dengan cara yang lebih ramah seolah-olah dibuat oleh dua orang yang sangat berbeda. Sistem pemburu dapat diandalkan dan dengan cepat memberi penghargaan kepada penggunanya, dan dengan usaha siapapun dapat menjadi lebih kuat. Sistem Murim jauh lebih sulit dan lebih lambat untuk berevolusi, memaksa pengguna untuk mempertaruhkan nyawanya berulang kali. Dewi Surgawi adalah tokoh legendaris yang menciptakan seni bela diri kultivasi surgawi. Ketika dia bangun di gua, dia masih belum menyadari bahwa menemukan buku itu adalah keberuntungan besar atau campur tangan ilahi. Menggunakan logika itu, Dewi memberikan sistem pemburu kepada manusia. Saat itulah sang protagonis menyadari orang yang menciptakan sistem Murim adalah Dewa Surgawi. Dengan dukungan Lee, sudah sebulan sejak sang protagonis bertualang di ruang bawah tanah. Melawan ayam itu, pahlawan kita akhirnya merasa seperti dia kembali ke Korea, karena tidak ada makanan yang lebih Korea dari itu. Dengan itu, dia sudah di level 22. Sementara itu, adiknya telah mempelajari 365 pembuluh darah. Cha Uensol juga belajar cara menyalurkan seni batinnya. Meskipun dia terlalu tua untuk belajar bertarung, selalu ada jalan. Penasaran, adiknya bertanya apa yang akan dia lakukan. Dia bilang dia bisa memuntahkan darah sebanyak yang dia mau. Jelas, itu sangat membuatnya takut. Pahlawan kita membersihkan dan membuka semua saluran kia yang dimilikinya. Tetapi setelah itu, Cha Uensol banyak menderita. Dia bahkan hampir membakar rambutnya beberapa kali. Wakil direktur mengatakan sang protagonis baik-baik saja. Sudah waktunya bagi mereka untuk meresmikan perjanjian. Pahlawan kita merasa lucu bagaimana dia selalu begitu langsung. Sang protagonis mengatakan sudah lama sejak dia memanggilnya.
Li mendekat ke wajahnya dan mengajaknya kencan. Setelah kejutan itu, meskipun ini pertama kalinya dia diajak kencan, sang protagonis akhirnya menolak. Li mengatakan ruang bawah tanah baru muncul di Bucheon, tingkat bahayanya adalah 10, dan pemburu harus setidaknya level 45 hingga 50 untuk pergi ke sana. Jadi, tidak ada pemburu level rendah yang bisa pergi kecuali itu pahlawan kita. Chashi Hayen bertanya mengapa dia ingin pergi ke tempat berbahaya seperti itu hanya dengan 2 orang. Pertama, dia ingin mengambil kendali ruang bawah tanah itu, tetapi dia juga ingin pahlawan itu naik level secepat mungkin sebagai pemburu. Sang protagonis bertanya apakah dia mencoba menggendongnya, tetapi Li mengatakan bahwa cara dia berbicara sama sekali tidak cocok dengan seorang lelaki tua dari Murim. Pahlawan kita bertanya mengapa dia ingin dia menjadi kuat. Wakil pemimpin berpikir sedikit sebelum menjawab. Li memberitahunya tentang Festival Surya, yang diadakan setiap tahun oleh Persekutuan Aurora dan Twilight. Ini adalah pertempuran untuk memutuskan yang terbaik di Korea, dipromosikan sebagai sesuatu untuk membawa keharmonisan di antara para pemburu, tetapi pada kenyataannya, itu digunakan untuk mengevaluasi siapa yang terkuat. Kedua guild terus-menerus berperang, memperebutkan ruang bawah tanah, dan orang-orang tidak tahu apa yang terjadi di dalam karena tidak pernah dipublikasikan. Chashi Hayen ingin tahu alasan pertengkaran ini, sudah berasumsi perselisihan ruang bawah tanah bukan satu-satunya penyebab. Dia bilang itu karena Park. Dia tiba-tiba mulai menyerang Aurora, entah dari mana seolah-olah dia sudah gila. Semua karena dia ingin semua orang mulai mengikuti apa yang disebut Dewa Surgawi. Pada saat itu, sang protagonis menjadi marah dan mulai berteriak padanya untuk memberitahunya segalanya tentang itu. Tapi Li mengatakan semua yang dia tahu adalah bahwa Park menerima pesan dari Murim. Sang protagonis berpikir masalahnya adalah dia bahkan tidak bisa melihat jendela status orang lain untuk mengetahui apakah mereka berbohong. Wakil pemimpin mengatakan dia tidak mengerti bagaimana dia bisa memperlakukannya, pembimbingnya, dan orang lain dengan begitu dingin hanya karena satu pesan. Belum lagi bahwa sebelum sang protagonis, mereka berdua adalah satu-satunya yang pergi ke Murim. Itu membuat Chashi Hayen berpikir. Li kemudian secara resmi memintanya untuk berpartisipasi dalam festival mewakili Persekutuan Aurora. Akhir-akhir ini, keseimbangan kekuatan condong ke arah Persekutuan Twilight. Itu karena mereka telah secara paksa mengambil alih ruang bawah tanah. Dan ketika ketidakseimbangan ini terungkap di festival, itu mungkin berarti akhir dari Aurora, terutama sekarang karena mereka telah kehilangan salah satu anggota kunci mereka, mantan direktur, karena pahlawan kita. Tapi Chashi Hayen masih tidak mengerti mengapa dia ingin dia berevolusi sebagai pemburu. Li menjelaskan bahwa Festival Surya menarik perhatian media dari seluruh dunia, dan dia tahu sang pahlawan tidak ingin diekspos karena keterampilannya mungkin memprovokasi para pemburu. Atau mungkin dia cukup percaya diri untuk menangani seluruh masyarakat sendirian. Itulah sebabnya untuk berpartisipasi dalam festival, dia hanya dapat menggunakan kemampuan pemburu. Dan karena pahlawan kita berhutang budi padanya, dia tidak punya cara untuk menolak. Dan dia bahkan tidak perlu mengatakan apa-apa karena dia sudah berasumsi dia setuju. Dalam hal ini, ada 6 keterampilan penyihir dan bahkan 2 tingkat tinggi ditambah 1 dari kelas penyihir. Memikirkannya sekarang, Chashi Hayen mengira bahwa suatu hari nanti dia mungkin harus melawan pria Park ini. Jadi, dia agak unggul dengan kesepakatan ini. Kemudian, pahlawan kita melihat selembar kertas kecil terbang karena tidak seperti Murim di dunia kita. Ada hukum dan sekarang sang protagonis harus menandatangani beberapa kontrak. Tentu, ini dia beberapa dokumennya. Jaminan pembayaran dan konfirmasi bahwa dia menyediakan layanan untuk Aurora Guild. Pahlawan kita menyadari bahwa dia perlu membuka guild, karena dia tidak bisa menjadi freelancer dan mewakili Aurora di festival. Pada akhirnya, dia harus memiliki ID bisnis. Dan juga, baginya untuk mendapatkan kubus-kubus itu yang bernilai lebih dari sebuah rumah, lebih baik dia menandatanganinya segera. Rupanya, dia sudah merencanakan ini sejak awal. Chashi Hayen perlu membuat nama untuk guildnya sebagai formalitas. Dia bisa menulis apa saja, tapi yang dia masukkan adalah tanpa batas. Sekarang, mereka berteleportasi ke misi. Entah kenapa, pahlawan kita merasa dia hanya meninggalkan rumah untuk pergi ke ruang bawah tanah. Yang ini, omong-omong, disebut monster burung Bucheon. Li Ji mengatakan bahwa makhluk-makhluk ini secara individu lemah. Tapi di sini, jumlahnya tak terhitung. Chashi Hayen merasakan setidaknya 3.000 dengan KI-nya, dan sang protagonis menjadi bersemangat. Baginya, semakin banyak semakin baik. Pahlawan kita menciptakan tombak cahaya. Dengan serangan ini, dia menyetrum makhluk udara. Li terkejut karena dia baru mempelajari teknik itu, tetapi sang pahlawan mengatakan bahwa baginya, mana dan ki bekerja dengan cara yang sama.
Dia menyuruhnya untuk tidak berlebihan atau energinya akan cepat habis. Tetapi sang protagonis tidak percaya itu akan terjadi. Chashi Hien bertanya apakah ruang bawah tanah hanya pernah memiliki satu jenis monster. Temannya mengatakan ya, dan sang pahlawan menganggapnya aneh. Li mengatakan bahwa sejak ruang bawah tanah muncul 14 tahun yang lalu, ribuan telah ditemukan. Dan sejauh ini, belum pernah ada kasus dua jenis monster di ruang bawah tanah yang sama. Sesuatu menyerang monster burung dan melemparkan apa yang tersisa ke dinding. Seekor naga raksasa meraung marah. Di tepi danau, seorang pria mengambil beberapa pakan dengan piring, melemparkannya ke ikan. Di suatu tempat bisu di rumah pemimpin Twilight Guild, Park Tet-hun, bawahan pemimpin guild, Kim Chol-ho, memberitahunya bahwa wakil pemimpin Aurora bertingkah aneh. Menurut intelnya, dia telah memberikan banyak dukungan kepada seorang pemula dan telah pergi ke banyak ruang bawah tanah bersamanya. Tetapi pemimpin itu tampaknya tidak terlalu peduli dengan informasi itu. Asisten terus berkata, pemula itu adalah saudara dari anggota guild, dan dia adalah seseorang yang menghilang selama 14 tahun dan baru saja kembali. Asisten bahkan memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan, tetapi bagian terakhir menarik perhatian Park, dan dia bertanya di mana pemula itu berada. Kim meninjau laporannya dan menyimpulkan bahwa mereka tidak tahu, tetapi mereka tahu bahwa mantan pemimpin Aurora tidak pensiun. Dia menghilang setelah menghadapi pemula ini karena putranya. Park mengatakan pria itu sudah tidak hidup lagi. Asistennya tampaknya menganggap itu agak sulit dipercaya. Pemimpin menyatakan bahwa Chashi Hien adalah orang yang mengakhirinya dan itulah mengapa Park percaya pahlawan kita berasal dari Murim. Pahlawan kita menatap makhluk-makhluk yang kalah. Chashi Hien berpikir bahwa menggunakan kemampuan ini terasa berbeda dari kekuatan Murimnya. Tetapi Li memanggilnya karena dia terlalu bersenang-senang. Masalahnya adalah dia sudah berada di ruang bawah tanah ini setidaknya selama 1 jam, dan dia mungkin kehabisan mana setelah menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Chashi Hien ingin menjelaskan sesuatu padanya. Dia mengatakan bahwa dalam kasus ada keterampilan yang memungkinkannya untuk menukar energi hidupnya dengan mana. Sang protagonis menjelaskan bahwa di Murim dia memperoleh kekuatan tubuh halus yang memberinya kemampuan tak terbatas, dan dia juga memiliki vitalitas abadi tertinggi. Tapi Li kewalahan dengan semua informasi aneh ini. Jadi sang protagonis memutuskan untuk menyederhanakannya. Pahlawan kita memiliki aliran energi yang tak terbatas. Bahkan jika seni bela dirinya berbeda, ketika Anda mencapai bidang tertinggi, semuanya menjadi satu. Praktis. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan karena dia berada di level maksimum. Dengan semua yang dikatakan, sekarang Chashi Hien akan menangani bosnya. Li berpikir bahwa dengan seseorang seperti dia tidak perlu khawatir di festival. Seekor makhluk mencoba mengambil kesempatan dan menyerang ke arahnya. Tetapi makhluk itu bahkan tidak memiliki kesempatan. Dia kemudian memutuskan untuk fokus mencari nafkah. Langit penuh dengan makhluk. Tetapi Li memotong mereka semua dalam hitungan detik. Setelah serangan itu, dia berpegangan pada gunung untuk menghindari jatuh. Dia menggunakan batu untuk mendapatkan momentum dan melompat. Wakil pemimpin pergi dari monster ke monster, membersihkan mereka satu persatu. Li kemudian mencapai tepi gunung, tetapi sepertinya masih belum berakhir. Monster terus berdatangan. Ketika dia kembali, Li akan mengubah tingkat bahaya ruang bawah tanah, karena jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan. Dia memanfaatkan komposisi tim yang sempurna untuk misi tersebut. Seorang penyihir di tim, pemanah, ulama, pengintai, dan kelas apapun. Pada saat itu, dia merasa ada yang salah. Sekelompok naga raksasa terbang di atas kepala. Selain besar, dia bisa mengerti mengapa ada dua jenis makhluk di ruang bawah tanah yang sama. Dan sebelum terkena, dia melompat ke tempat yang aman. Tapi satu lagi datang tepat setelahnya. Hanya kali ini, dia menyiapkan sihirnya. Masalahnya adalah naga lain yang tidak dia lihat juga datang untuknya. Dan dia dipukul di udara. Li menyadari mereka menggunakan kekuatan iblis. Seluruh sistem ruang bawah tanah telah rusak. Untungnya, dia menyelamatkan dirinya pada detik terakhir. Sang protagonis telah menunggu saat ini. Li menjadi kesal, menyadari dia sudah tahu tentang monster-monster ini, tetapi dia mengatakan ada bos. Dia bilang dia sengaja menyimpannya untuk yang terakhir. Chashi Hien menjelaskan bahwa dia mengerti dia membeku karena terkejut, tetapi dia tahu dia bisa menangani monster-monster ini. Selain itu, pahlawan kita mengatakan dia lapar dan bertanya apakah dia ingin makanan goreng atau panggang, tetapi wakil pemimpin mengatakan ini bukan waktunya untuk bercanda. Chashi Hien memanggil sihir api di satu tangan dan sihir petir di tangan lainnya. Bersama-sama, ini adalah beberapa kemampuan barunya. Dia sedang menunggu mereka. Semua naga terbang ke arahnya. Langit dipenuhi monster mati.
Sementara sang protagonis bertarung, Lee mengatakan dia mengira dia akan menggunakan sihir untuk bertarung. Tetapi karena alasan tertentu, dia menggunakan tinjunya. Hanya Chashi Hayen yang mengatakan ini adalah sihir murni. Wakil pemimpin tercengang dengan apa yang dilihatnya. Sebuah portal terbuka dan lebih banyak naga muncul untuk bertarung. Karena takut, dia berlari untuk membantu temannya. Tetapi karena alasan tertentu, dia tidak bergerak dan membiarkan dirinya dikepung. Dia menyerang dengan keterampilannya. Tujuannya adalah menciptakan celah bagi mereka untuk melarikan diri, tetapi beberapa makhluk tidak menyingkir. Sebaliknya, mereka menyerap serangan. Monster mengorbankan yang lebih kecil. Lee berteriak untuk pahlawan kita. Sekarang, satu hal jelas baginya. Makhluk yang lebih kecil tidak bergerak sendiri atau dengan naluri. Yang lebih besar yang memerintahkan mereka. Itulah sebabnya mereka melemparkan diri mereka di depan serangan. Sekarang, dia tahu cara menang. Mereka harus menjatuhkan yang besar. Tapi kekhawatirannya adalah apakah temannya baik-baik saja. Lee ingat gambar terakhir Chashi Hayen. Dari tatapan matanya, dia tidak sengaja menghindar. Itu membuatnya frustrasi karena tidak pernah tahu apa yang dia pikirkan. Lee ingin membantu pahlawan kita. Tetapi ini pertama kalinya mereka menghadapi anomali dan mendorong batas kesulitan. Pada saat itu, dia punya ide bagus. Dengan makhluk yang fokus pada pertempuran, salah satu dari mereka tidak memperhatikan seorang gadis di punggungnya. Rencananya adalah menemukan monster yang menyebabkan semua kekacauan ini, tetapi tanpa disadari, makhluk lain bertabrakan dengan miliknya. Dalam jatuh bebas, dia membidik monster lain. Untuk bertahan, dia menggunakan salah satu belatinya. Akhirnya, mereka memperhatikannya, tetapi sudah terlambat, dan Lee percaya bahwa satu lawan satu, dia bisa menanganinya, jadi dia mengaktifkan tarian bayangan. Hanya saja dia tidak sendirian. Ini adalah pertarungan tanpa akhir yang terlihat. Tapi tepat saat itu, sebuah mantra menyerempet tubuhnya. Beberapa saat kemudian, ledakan besar meletus. Wakil pemimpin tidak mengerti dari mana begitu banyak energi berasal. Sang protagonis menggunakan sihir pedang suci, tetapi dia menciptakan jauh lebih banyak dari biasanya. Dia menyaksikan kekuatannya yang tak terbatas secara langsung. Chashi Hayen mengatakan dia bosan bermain pemburu. Ribuan pedang disulap sekaligus. Hujan cahaya memusnahkan monster. Hanya dalam hitungan detik, mereka dilenyapkan. Pertarungan berakhir, tetapi satu pertanyaan tetap ada. Bahaya hal seperti ini terjadi di ruang bawah tanah lain. Pada titik ini, sistem tingkat bahaya ruang bawah tanah mungkin tidak lagi dapat diandalkan. Satu kelompok bisa dimusnahkan jika ini terjadi di tempat lain. Mungkin Festival Surya bukanlah prioritas utama. Tapi satu hal yang pasti, Park Hun akan ingin memanfaatkan ini. Jika dia tidak hati-hati, Twilight akan menghancurkan mereka. Lee tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Sementara dia terganggu, seseorang meletakkan sesuatu di depan wajahnya. Chashi Hayen mengatakan dia terlalu terganggu. Dia menunjukkan padanya sebuah batu yang berbeda dari yang lain. Dia menjelaskan bahwa itu adalah batu keterampilan, dan karena itu berasal dari monster besar, kekuatannya juga akan begitu. Tapi Lee masih tampak terganggu. Wakil pemimpin memanggil pahlawan kita dan mengatakan dia ingin memberitahunya sesuatu. 1 bulan kemudian, sekelompok anak muda berbicara tentang Festival Surya dan seorang pemula di salah satu guild. Rupanya, protagonis kita menjadi terkenal di internet. Orang bilang dia senjata rahasia Aurora. Kim menyadari dia kacau. Selama pertemuan Twilight, para anggota marah karena mereka tidak tahu apa-apa tentang pemula yang menjadi sensasi. Salah satu dari mereka bahkan tidak menyadari bahwa pemimpin guild hadir dalam pertemuan tersebut. Rupanya, dia tenang, tetapi dia segera memerintahkan pria itu untuk duduk. Karena malu, dia melakukan seperti yang diperintahkan. Pemimpin mengatakan Aurora mengungkapkan kartu truf mereka terlalu dini. Cepat atau lambat, mereka akan mengetahui apakah sang protagonis adalah kesepakatan yang sebenarnya. Tetapi untuk saat ini, mereka akan mengeluarkannya dari permainan. Kim Chu-ho ada di kafetaria. Jelas sangat gugup. Dia melihat jam tangannya, berharap seseorang tiba kapan saja. Setelah melihat tamunya, dia segera berdiri. Pria itu senang orang ini menerima undangannya. Pahlawan kita, Chashi Hayen, dan sang protagonis memperhatikan tempat itu dengan baik. Tentu saja, dia melihat tangan yang terulur. Pada akhirnya, dia menerima jabat tangan itu. Dia kemudian bertanya apakah pemuda itu adalah Kim Chu-ho, asisten yang datang dia temui, tetapi segera ingat untuk menjadi kurang informal. Karena itu, Kim menganggap sang protagonis cukup kasar. Tapi itulah tujuan Kim.
untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang pahlawan. Hanya mengamati asisten ini, Cha Shihayen mulai bertanya-tanya apakah semua orang Twilight hanya sekelompok orang bodoh. Kim menempatkan perangkat kedap suara ajaib di atas meja. Ketika dia menekan tombol, tirai isolasi suara terbentuk, memotong semua kebisingan dari dalam dan luar. Pahlawan kita merasa lucu betapa bersemangatnya dia untuk percakapan pribadi. Hal pertama yang dikatakan Kim adalah bahwa guildnya ingin membentuk kemitraan dengan sang protagonis. Cha Shihayen mengatakan bahwa dia sebenarnya sudah bekerja sama dengan Aurora. Kim mengatakan dia menyadari hal itu dan bahwa sang protagonis juga menerima dukungan finansial. Selain itu, mereka tahu tentang insiden Seo Jin dan mereka telah melacak sang protagonis di ruang bawah tanah bersama Lee. Meski begitu, mereka tahu sang protagonis memilih untuk tidak bergabung dengan Aurora. Sebaliknya, dia menciptakan guild satu orang dan membangun hubungan persahabatan dengan Aurora. Mengetahui semua ini, Kim menyimpulkan ada kesenjangan antara sang protagonis dan guild. Itulah sebabnya dia menawarkan kesepakatan, berjanji untuk memberinya semua yang dia butuhkan dan banyak lagi. Cha Shihayen mengubah pendapatnya tentang pria itu. Dia membuat promosi yang sempurna dengan argumen yang kuat. Kim menawarkan untuk menjelaskan dokumennya, tetapi pahlawan kita menolak. Sang protagonis mengatakan dia hanya datang karena penasaran, tetapi dia menyadari itu semua membuang-buang waktu. Masih berusaha menyelamatkan negosiasi, Kim mengatakan bahwa jika dia tidak berpartisipasi dalam festival, dia akan menghasilkan banyak uang. Tapi Cha Shihayen mengatakan bahwa selain berhutang banyak pada Lee, dia hanya tidak suka kalah. Meski begitu, Kim mencoba menghentikannya pergi. Dia memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan. Seorang pria bertanya kepada asisten berapa lama dia akan terus menatap pintu. Pemimpin guild ada di sana sepanjang waktu. Park mengingat satu hal yang dia minta dari Kim. Dia ingin asistennya menjaga percakapan terus berlangsung selama mungkin, karena dia mendengarkan semuanya dari awal. Kim mencoba meminta maaf, tetapi Park mengatakan tidak ada gunanya sekarang. Apa yang dia lihat itu aneh. Dia meninggalkan pertemuan bertanya-tanya siapa sebenarnya Cha Shihayen ini. Lee menerima laporan tentang apa yang terjadi di pertemuan itu, dan berpikir Park pasti sangat kesal. Pahlawan kita mengatakan Park mungkin sudah tahu dia berasal dari Murim, tetapi karena gelarnya tidak menyebar jauh, tidak apa-apa. Begitu dia memasuki restoran, pahlawan kita merasakan Park menaikkan KI-nya. Lee percaya dia tidak akan mengganggu mereka untuk sementara waktu sekarang, karena rencananya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Sang protagonis bertanya bagaimana penyelidikannya, dan wakil pemimpin mengatakan bahwa sejauh ini belum ada kecelakaan, setidaknya untuk saat ini. Dia ingat ketika dia berterima kasih padanya, karena mencari monster asli di ruang bawah tanah, dan menyelamatkan hidupnya. Pahlawan kita bertanya apakah dia dapat membantu dengan hal lain, tetapi dia mengatakan tidak untuk saat ini. Tapi dia memperhatikan Cha Shihayen terdengar sedikit sedih. Sebelum dia bisa menjawab, adiknya memanggilnya dan mengatakan sudah waktunya untuk pergi. Dengan itu, dia menutup telepon karena mereka berdua menuju ke pemakaman. Di belakang kaca, ada foto keluarga mereka. Cha Uensol memberitahu ayah mereka bahwa kakaknya akhirnya kembali. Tapi pahlawan kita menyaksikan pemandangan itu dari jarak tertentu. Dia pikir itu adalah kesalahan untuk datang ke sini. Sang protagonis telah menjadi orang yang sangat berbeda. Dia bahkan tidak bisa menangis. Bahkan dalam situasi seperti ini, dia tidak ingin menunjukkan sisi tidak manusiawi dirinya kepada adiknya. Itu tidak akan ada gunanya. Cha Uensol bertanya apakah dia tidak merasakan apa-apa. Dia bilang dia tidak tampak sedih atau bahkan sedikit emosional. Adiknya bersikeras agar dia mengatakan sesuatu. Yang bisa dia katakan hanyalah, maaf. Karena dia telah menjadi seseorang yang tidak dapat menunjukkan apa yang ingin dia lihat. Dan itu membuat Cha Uensol sangat kesal. Gadis itu berteriak pada kakaknya, mengatakan dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Yang dia inginkan hanyalah satu hal. Pada saat itu, dia mengingat kenangan dari ketika dia masih muda. Dia tidak mengerti mengapa dia berubah begitu banyak dan sekarang begitu dingin. Cha Shihayen tidak merasa seperti kakaknya lagi. Tetapi itu tidak lagi penting baginya. Dia toh sudah lama hidup sendiri. Adiknya berjalan menjauh darinya. Dia terus berpikir dia seharusnya tidak datang ke sini. Yang benar-benar ingin tahu mengapa dia berubah begitu banyak. Dia ingin mengerti mengapa hal-hal ini terjadi padanya juga. Tiba-tiba, sebuah pesan muncul. Ini adalah jendela status dari Murim. Ini bertanya mengapa sang protagonis masih mempertahankan bentuk manusia. Cha Shihayen tidak tahu apa yang terjadi. Pesan baru memberitahu sang protagonis untuk berhenti menyangkal. Jika dia mau, mereka dapat membuat kesepakatan baru. Pahlawan kita berpikir orang ini masih serakah.
Tetapi sekarang dia yakin dia sedang berbicara dengan Dewa Surgawi. Pesan baru mengatakan itu akan mengakhiri hidup sang protagonis lagi. Tentu saja, Cha Shihayan tidak mundur. Dia berjanji untuk menemukan dewa ini dan menghancurkannya. Pesan mengatakan tantangan diterima. Kemudian panel menghilang. Pahlawan kita menjadi berpikir lagi. Dia menganggap ancaman semuanya dimulai dari awal dengan sangat serius, karena semua yang dia miliki adalah adiknya. Cha Uensol melihat ke belakang menyadari dia sendirian. Kakaknya tidak mengikutinya. Beberapa hari kemudian, seorang presenter muncul dengan sangat gembira. Dia mengatakan hari yang ditunggu-tunggu semua orang untuk melihat pahlawan mereka menjelajahi ruang bawah tanah dan melawan monster, akhirnya tiba saat dia mengumumkan hari itu telah tiba. Acara Korea hebat yang dinanti-nantikan semua orang. Festival Surya telah dimulai. Perayaan yang dibuat untuk mempromosikan harmoni antara guild, tetapi juga memungkinkan orang untuk melihat pemburu beraksi. Sang protagonis berpikir festival ini terasa seperti Olimpiade. Mereka menjelaskan bahwa publik terpesona oleh pemburu. Orang-orang melihat mereka seperti pahlawan film. Salah satu tujuan Festival Surya adalah membuat gambar pemburu lebih ramah. Lee memperhatikan ada yang salah dengan pahlawan kita. Dia mengesampingkan tehnya dan menanyakan pertanyaan di benaknya. Wakil pemimpin bertanya apakah dia bertengkar dengan ketua tim, Cha Uensol. Tidak mengherankan mereka datang tanpa pemarah bersama. Dia sudah menebak itu salah pahlawan. Pahlawan kita meminta Lee untuk membantunya menemukan rumah di suatu tempat yang jauh dan tenang. Dia tampak bingung. Tetapi ketika dia mengatakan dia menerima pesan dari Murim, dia terkejut. Pahlawan kita tidak yakin. Tetapi dia percaya Dewa Surgawi akan datang untuknya. Sang protagonis tidak tahu bagaimana pertarungan ini akan berjalan. Tetapi dia tidak ingin adiknya terlibat. Lee sangat bingung dengan semua yang dia dengar. Baginya, itu tidak masuk akal. Menghilang dari kehidupan adikmu demi kebaikannya sendiri terdengar aneh. Tetapi bagi sang protagonis, dia percaya Cha Uensol tidak membutuhkan saudara seperti dia. Seperti yang dia katakan sendiri, orang yang dia kenal menghilang dan tidak pernah kembali. Jadi mungkin dia tinggal di Murim. Lee tidak tahan mendengar omong kosong itu dan meninjunya. Gadis itu mengakui dia tidak suka terlibat dalam masalah orang lain. Tapi jika kakaknya mengatakan sesuatu seperti itu, dia ingin meninjunya juga. Dia mengatakan padanya bahwa dia kurang mengenal adiknya daripada dia. Seorang pria datang mencari Cha Uensol, tetapi dia menemukan wakil pemimpin dalam situasi yang agak canggung. Lee memberitahu sang protagonis untuk tidak pergi. Dia akan segera kembali. Karena suatu alasan, bocah itu terdiam. Dia mendapat pemeriksaan realitas besar. Sebelum festival dimulai, presenter mengundang semua orang untuk menonton upacara pembukaan. Inilah kepala Aurora, Jan Janho, seorang paladin. Di sampingnya adalah wakil Twilight, Jang Sung Yuke, seorang pencuri. Seorang gadis berkata mereka berdua dulu berada di kelompok yang sama. Sekarang kepada wakil pemimpin, sebuah tangan terulur sebagai salam. Sesaat, sepertinya kemarahan akan mengambil alih dirinya. Tetapi Lee berhasil menyapa Park dengan sopan. Dia juga berkomentar bahwa bocah kecil, yang merupakan penggantinya, telah tumbuh cukup besar. Pria itu tersinggung. Tetapi pemimpinnya membuatnya tetap terkendali. Park membalas bahwa dia mendengar Lee merawat seorang pemula, dan selalu membuang-buang waktu pada yang lemah. Tapi apa yang dia dengar adalah ancaman, bahwa dia akan memutuskan setiap ikatan penting yang dia miliki lagi, seolah-olah dia terguncang oleh itu. Tapi jawabannya adalah bahwa dia akan menganggap kata-katanya sebagai pujian. Meskipun sebenarnya, dia menerima tantangannya. Festival Surya dimulai sekarang. Pertandingan sudah dimulai. Pertarungan berlangsung dengan seorang prajurit menggunakan kemampuan serangan bertubi-tubi. Dengan perisainya dalam kesulitan besar, gadis itu mencoba memblokir pukulan. Prajurit itu memanfaatkan momen itu untuk menyerang lagi dengan tombaknya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya dan dikalahkan. Pertandingan 1-1 kelima berakhir dengan anggota Twilight menang. Dan bahkan dengan tombak tumpul, dia berhasil melukai lawannya dengan serius. Park puas dengan hasilnya. Meskipun pertandingan berlangsung lebih lama dari yang diharapkan melawan seseorang yang dia anggap tidak istimewa. Tentu saja, Lee menganggap sikapnya sangat arogan. Pada akhirnya, pemimpin memutuskan untuk pergi, berharap pertandingan berikutnya lebih menarik. Lee hanya menonton, penasaran. Di pintu keluar, wakil pemimpinnya sedang menunggu. Pencuri itu bertanya kepada Park kapan dia bisa menghabisi Lee, tetapi pemimpin itu menyuruhnya untuk santai. Waktunya akan tiba. Saat ini, dia lebih tertarik pada Cha Uensol. Dia ingin menyapa. Presenter mengumumkan arena bertahan hidup pemanah.
terdengar bersemangat melihat penembak jitu beraksi. Dia bertanya kepada pasangannya siapa yang dia dukung. Komentator mengatakan dia mengawasi Cha Uensol, karena dia masih muda dan telah menunjukkan hasil yang luar biasa sejauh ini. Meskipun sayangnya dia baru saja mengalami kecelakaan di ruang bawah tanah Serigala Merah. Beberapa anggota tim mempertanyakan mengapa wakil pemimpin meninggalkannya bertanggung jawab atas pasukan setelah apa yang terjadi. Cha Uensol mendengar ini dan menuntut jika mereka punya sesuatu untuk dikatakan. Mereka mengatakannya di depannya. Dua penggosip itu terdiam. Pada akhirnya, mereka pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Cha Uensol sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan mental. Alasannya adalah karena dia belum berbicara dengan kakaknya sejak hari itu, dan hanya memikirkannya membuatnya cemas. Saat itu, dia menerima pesan bahwa seseorang datang untuk berbicara dengannya. Tentu saja, Cha Uensol menguatkan dirinya. Yang mengecewakannya, itu adalah wakil pemimpin yang bertanya apakah dia baik-baik saja. Cha Uensol tampak curiga, tetapi Lee mengatakan dia datang untuk menyemangati timnya. Dia bilang dia akan datang dengan protagonis, tetapi dia menghilang. Lee segera menyadari dia telah menyentuh saraf. Mengetahui apa yang dia alami, wakil itu menyarankan gadis itu untuk berbicara dengan kakaknya. Cha Uensol bertanya mengapa Lee ikut campur dalam hidupnya, dan dia menjawab bahwa dia hanya peduli pada orang yang dia investasikan. Baginya, wakil pemimpin tanpa malu-malu mengendalikan kakaknya. Dia menyalahkan Lee karena kakaknya ingin menjadi pemburu tepat setelah akhirnya mendapatkan kembali kehidupan normal. Bagi Cha Uensol, dia seharusnya tidak pernah memasuki dunia ini. Tidak masuk akal baginya untuk ingin menjadi lebih kuat dari yang sudah ada. Jelas baginya bahwa kakaknya menyembunyikan sesuatu. Dengan air mata berlinang, dia berkata dia bukan lagi orang yang sama yang dia kenal. Dia seseorang yang dingin dan jauh sekarang. Penyiar mengatakan uji coba pemanah akan segera dimulai. Cha Uensol meminta izin dan meminta maaf atas cara dia bertindak. Tetapi sebelum dia pergi, Lee mengatakan kakaknya tidak ingin berubah begitu banyak. Dia berbagi bahwa dia mengalami penderitaan yang sama seperti Cha Shihayen. Lee mengatakan dia jatuh ke neraka dan menghabiskan waktu lama di sana. Tidak mungkin keluar dari hal seperti itu secara normal. Dan tentu saja, dia tidak ingin adiknya melihat sisi dirinya itu. Tapi Cha Uensol merasa aneh bahwa dia harus mendengar ini dari wakil pemimpin daripada dari kakaknya sendiri. Rasanya seperti dia tidak pantas mendapatkan kepercayaannya. Tidak seperti Lee, yang berbagi level yang sama dengan kakaknya. Setelah Cha Uensol berjalan pergi, wakil itu melihat ke arah seseorang. Rupanya, dia telah berada di sana sepanjang waktu mendengarkan semuanya. Bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, dia tahu dia terlalu peduli pada adiknya untuk meninggalkannya seperti yang dia klaim. Lee berpikir bahwa sikap ini mengingatkannya pada Park. Dia mencengkeramnya, berteriak padanya, mengatakan bahwa Cha Uensol bukan lagi gadis kecil, dan bahwa dia harus lebih jujur. Lee tidak percaya bahwa menyembunyikan niat akan ada gunanya bagi hubungan mereka. Wakil pemimpin memintanya untuk mengikuti, karena dia akan menunjukkan sisi Cha Uensol yang tidak dia ketahui. Suar sinyal tanda dimulai. Sosok-sosok muncul dari puing-puing. Dalam beberapa saat, 6 skema dari kedua guild akan berhadapan. Park menonton, takut dengan apa yang akan terjadi. Bagaimanapun, dia menyiapkan sesuatu yang istimewa. Dan begitulah, permainan dimulai.